Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Sebab itu, jadilah generasi yang cerdas dan berwibawa, membangun generasi yang sukses untuk mampu menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Pak Franky, yang akan mengajar mata pelajaran administrasi umum untuk kelas 10 OTKP. Silakan mengikuti video pembelajaran Bapak hari ini. Tetap Halo anak-anak kelas 10 jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Jumpa lagi. Hari ini Pak Franky akan menyampaikan materi pembelajaran adalah bentuk dan struktur organisasi mata pelajaran administrasi umum. Kalau bicara tentang organisasi, pasti kalian sudah pernah mengalami yang namanya organisasi itu. Seperti misalnya organisasi OSIS yang misalnya kalian berada dalam suatu struktur organisasi OSIS di SMP. Organisasi dibentuk agar mampu menjalankan sebuah perusahaan di instansi pemerintah, di instansi swasta, ataupun di lingkungan masyarakat, di mana salah satu organisasi dibentuk, maka disitulah harus ada yang namanya struktur organisasi. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon. Lain halnya bahasa Latin, yaitu organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Secara definisi, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah definisi dari organisasi. Tapi juga ada pengertian atau definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli. Kasih contoh misalnya James Demany dalam bukunya The Principle of Organization. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Itu definisi yang disampaikan oleh James Demany. Tapi hal juga ada Chester E. Bernhardt dalam bukunya The Finance of Executive. Dia berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Melalui definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri dari organisasi antara lain: satu, terdiri atas kelompok orang, yaitu dua orang atau lebih. Yang kedua adalah terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. Dan yang ketiga adalah memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh organisasi. Dari tiga ciri yang telah disebutkan tadi, bahwa sebuah organisasi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang sudah diberikan tanggung jawab. Kasih contoh misalnya, orang yang ditunjuk sebagai ketua sebuah organisasi, dia harus mampu bagaimana mengatasi semua kerjasama yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga apa? Organisasi berjalan dengan baik. Kemudian dalam kamus administrasi dinyatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha kerja sama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pada intinya sebuah organisasi itu harus mencapai tujuan. Jangan sampai satu organisasi, misalnya organisasi perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, dia tidak memiliki sebuah organisasi yang baik, maka sudah pasti dalam bekerja tidak akan tercapai dengan baik pula. Kemudian yang berikut adalah prinsip-prinsip organisasi kantor. Prinsip-prinsip organisasi kantor terdiri dari satu, prinsip perumusan tujuan.
Yang kedua adalah prinsip bagian kerja. Yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Yang keempat, rentang manajemen. Yang kelima, tingkat pengawasan. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dan yang ketujuh adalah koordinasi. Jadi ada 7 prinsip organisasi. Kenapa sampai prinsip-prinsip itu harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi? Sudah pasti tadi yang Bapak sudah sampaikan, mencapai tujuan bersama. Kemudian struktur organisasi. Kalau misalnya kita bahas tentang struktur organisasi, sudah pasti dalam organisasi itu ada yang disebut dengan struktur. Misalnya ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang ini dan seterusnya. Itu yang disebut dengan struktur. Tetapi juga menurut Robbins, struktur organisasi sebagai persatuan, pembagian, dan kekompakan pekerjaan secara formal. Itu pendapat yang disampaikan oleh Robbins. Kemudian yang berikut adalah fungsi atau kegunaan struktur dalam sebuah organisasi. Antara lain, 1. Menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mampu melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi yang dipercayakan dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan mengendalikan uraian tugas yang jelas, bahwa juga membuat sebuah keputusan bersama. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antara bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan yang keempat adalah memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasan yang telah memberikan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan. Itu adalah fungsi dan kegunaan struktur organisasi. Jadi apa dibentuknya struktur itu? Maka dia harus menjalankan tugas dan fungsinya. Ketua sebagai tim monitoring adalah dia melakukan pengawasan terhadap semua kinerja-kinerja bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian yang berikut adalah bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi terdiri dari organisasi garis atau lini. Yang kedua adalah organisasi garis dan staf. Yang ketiga, organisasi fungsional. Organisasi-organisasi semuanya dibentuk adalah untuk sebuah pencapaian tanggung jawab dan tujuan bersama dalam pengembangan sebuah organisasi tersebut. Dengan demikian, hari ini materi pembelajaran bentuk dan struktur organisasi disampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Pak Franky pamit kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.